Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PPKN kelas 10 Bab 3 Bagian A, Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia. Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena Saung Edukasi tidak hanya berisi video rangkuman materi pelajaran, tetapi ada banyak video edukasi lainnya. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pak Muji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input ataupun output yang terdapat dalam lingkungan. Dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Robert Adall menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, Rusadi Kanta Prawira. Rusadi berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari berbagai rumusan di atas, secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan, kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik, aspirasi masyarakat yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya.
ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain, yaitu A. Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara, supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat, perseorangan, atau kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi
melakukan aksi mogok, dan sebagainya. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Demikianlah rangkuman materi pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.